الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala al-muhadditsuna bi anna hadzal haditsa haditsun sahih. Ikhwatul iman, ayyuhal hadiruna jama'atu sholati subuhi asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Topik tajuk Maudhu'ul Bahsi, pembahasan kaji kita pada pagi hari ini adalah sejauh manakah asarud dzunubil qabihah al-mazmumah fil ibadati, yaitu pengaruh seberapa besarkah dosa itu jika dilakukan oleh seorang hamba dan kemudian orang itu tidak bertobat, maka apa yang akan terjadi? Seberapa besarkah pengaruh buruk yang akan terjadi pada orang yang pelaku dosa tersebut? Para ulama dalam hal ini banyak yang mengurai, menjelaskan dan memberikan takhdir, peringatan daripada at-takhdiru minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang silam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti, berwasiat, memberikan perhatian khusus tentang begitu besarnya pengaruh buruk yang ditimbulkan akibat sebuah perbuatan dosa terhadap kualitas ibadah seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Yang pertama yang kita bahas adalah al-maksiyatu tufsidul imana wa tukhrijul abda an dairatil ihsani bittifaqil ulama. Jadi kemaksiatan itu Bapak Ibu yang mulia, sekecil apapun dia, kalau dosa itu disepelekan, maka kemaksiatan itu pertama akan merusak kualitas iman. Yang kedua, tukhrijul abda min dairatil ihsani. Dosa itu selain merusak iman kita, maka dia akan menjadikan, mengeluarkan seseorang itu dari makom ihsan. Dia akan menjadikan seseorang itu dikeluarkannya an dairatul ihsani. Apa itu dairatul ihsan? Maksimalitasnya seseorang di dalam mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang paling terberat sebetulnya.
Al-ibtila, ujian, musibah, yang ketika seseorang itu melakukan dosa dan dia tidak bertobat, kemudian Allah timpakan hal ini kepada orang tersebut, yaitu rusaknya keimanannya dan dikeluarkannya dia dari makom kedudukan di mana orang itu seharusnya memiliki kekuatan, kesungguhan di dalam menyempurnakan ibadah-ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala 14 abad yang silam telah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walikafati hadhil ummati, dan ayat ini berlaku kepada bukan hanya untuk sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tetapi juga likafati hadhil ummah, untuk semua umat Islam ini. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita lihat ayat yang pendek ini, Pak. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna. Watubu, dan bertaubatlah kalian. Tabayatubu, tub. Kalimat watubu ini segot bentuk kalimatnya mengandung makna perintah. Watubu, dan bertobatlah kalian. Dalalah petunjuknya adalah perintah. Dan khitab orang-orang yang diajak, disampaikan, diperintahkan oleh Allah untuk bertobat ini jami'an, semuanya, Pak. Ayyuhal mu'minuna, orang-orang yang memiliki keimanan. Di ayat ini ada alaqah, korelasi antara perintah tobat dan keimanan seseorang. Di sini tidak disebutkan watubu ilallahi jami'an ayyuhan nas. Allah tidak menyebut semua manusia. Tapi watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang beriman. Kenapa khitabnya yang diseru oleh Allah orang-orang yang memiliki iman? Karena kalau tobat ini tidak dilakukan, maka orang-orang yang tadinya disebut sebagai mukmin, maka keimanan itu bisa tercabut, Pak. Lama-lama dengan dibiarkannya dosa itu menumpuk, musirruna fid dzanbi wal maksiyah, maka keimanan ini semakin lama semakin rusak. Dikhawatirkan maka iman itu akan tercabut dari kehidupan orang itu, sehingga dia tidak layak lagi diseru dengan ya ayyuhal mu'minun. Makanya para ulama mengatakan al maksiyatu tufsidul imana, dosa itu merusak iman, menghancurkan keimanan kita, mencabik-cabik kekuatan keyakinan kita. Maka semakin tinggi dosa, maka semakin lemah keyakinan dan i'tiqad kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Watubu itu wawunya wawu jama', alifnya alif fariqah. Artinya semuanya orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah tinggalkan utsruk, tinggalkan dosa, tinggalkan kemaksiatan. La'allakum tuflihun. La'alla ada 4 makna, tetapi di antara makna la'alla itu adalah at-taraji. Ada makna rojaan, pengharapan. Dengan tobat, tarkud dzunub, meninggalkan dosa, tuflihuna, engkau, kata Allah, akan mendapatkan keberuntungan. Wattafaqan ulama, semua ulama sepakat keberuntungan itu tidak akan bisa diraih oleh seorang hamba kecuali dengan ketaatan, Pak. Tidak akan seseorang mendapatkan kesuksesan, al-falah wan najah wassalamah, makna tuflihuna, engkau akan beruntung. Nah, tidak ada keberuntungan kecuali kapan? Ba'da ta'ah,
kecuali seseorang selepas melakukan ketaatan. Artinya tobat itu menguatkan iman. Iman kalau sempurna akan menjadikan orang itu kuat ibadah. Ibadah kalau kuat maka pasti beruntung, Pak. Ini tasalsulnya itu di situ, Pak. Kenapa? Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, itu secara bahasa mudahnya bertobat, meninggalkan dosa itu akan menguatkan iman. Iman kalau sudah kuat akan menjadikan semangatnya ibadah. Ibadah kalau sudah sempurna maka Allah akan berikan balasan, yaitu kebahagiaan. Aflaha yuflihu wa antum tuflihuna fid dunya wal akhirah kama qala al mufassiruna. Dan engkau kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat kita. Jadi 4 perkara ini, Pak, diawali tobat. Kenapa harus tobat? Tobat menguatkan keimanan. Kenapa iman harus dikuatkan? Kalau iman dikuatkan maka akan menjadikan semangatnya kekuatan dalam ibadah. Ibadah kalau sudah semakin sempurna maka hasil pasti real, Pak. Usaha yang maksimal maka akan dilihat oleh Allah dan Allah akan berikan balasannya. Jazaul ihsan illal ihsan. Balasan perbuatan yang baik pasti kebaikan. Maka ini 4 mata rantainya, Pak. Jadi 4 ini gampang cara mengingatnya. Ini dari Al-Quran, firman Allah. Kenapa Allah menyeru watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini satu paket, Pak. Bertobat, meninggalkan dosa, pasti iman kita sempurna. Kalau sudah iman itu sempurna, ibadahnya pasti kuat. Kalau ibadahnya pasti kuat, apa yang terjadi? Kehidupan kita akan ditata oleh Allah. Kehidupan kita akan langsung diurusin oleh Allah. Diperbaikinya, disempurnakannya, dimudahkannya semua urusan, dikabulnya setiap doa dan keinginan, dimudahkannya untuk menempuh kemudahan-kemudahan di dalam melakukan ketaatan-ketaatan keseluruhannya. Dan 4 inilah, Pak, yang menjadi natijatul hayah. Untuk apa sih kita hidup ini? Untuk apa sih kita ini diadakan oleh Allah? Maka tujuan kita hidup ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Allah tidak memerlukan ibadah kita, Bapak Ibu yang mulia. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Diulang-ulang dalam Al-Quran, Allah itu tidak perlu ibadah hambanya. Allah tidak memerlukan kebaikan hambanya. Justru sebaliknya, kitalah alladzina yaftakiruna billah. Kita yang perlu dengan Allah. Ibadah kita kebaikannya, manafi'ul ibadah, manfaat ibadah, fawaidul ibadati faidah, wa fadailul ibadati keutamaan, wa asrarul ibadati rahasia ibadah, anwar nur cahaya, imdad anugerah limpahan rahmat. Itu semuanya kita, Pak, yang butuh, yang perlu dengan ini semua itu kita. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Dan Allah tidak perlu itu, Pak. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah bittifaqil ulama, yu'badu aw lam yu'bad, Allah itu disembah atau tidak disembah tidak lantas menjadikan Allah berkurang keagungannya. Allah disembah atau tidak lantas menjadikan Allah itu turun kemuliaannya. Seandainya semua manusia ciptaan Allah ini nggak ada satupun yang taat dan ibadah, tidak lantas menjadikan Allah kemudian turun keagungannya. Kalau seandainya tidak ada satupun yang bermaksiat, tidak lantas kemudian menjadikan Allah semakin agung. Kenapa? Allah itu a'zam, yang paling agung, akbar, yang paling besar, a'la, yang paling tinggi, ajmal, yang paling indah. Jadi tidak ada lagi keindahan di atasnya Allah, tidak ada keagungan lagi di atasnya Allah.
Jadi artinya kalau Allah itu pun tidak disembah seandainya, maka tidak lantas menjadikan Allah itu rugi, Pak. Justru kalau kita tidak beribadah, yang mendapatkan kerugian itu kita. Karena hakikatun natijatil ibadati, manfaat ibadah itu adalah kembali yarji'u ila sahibil amal, kembali kepada pelaku amal. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, diciptakannya untuk beribadah. Supaya apa? Dengan ibadah itu Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Untuk beribadah. Dan ternyata Bapak Ibu yang mulia, semua ibadah itu akan sempurna ketika berangkat dari iman yang sempurna. Maka iman, ibadah, ibadah, iman, ini dua perkara yang mutawaliyah, Pak. Mutawaliyatani, mutawaliyah itu saling berhubungan. Iman naik, ibadah kuat. Iman turun, ibadah pasti lemah, Pak. Ini sudah sunnatullah. Imannya hebat, imannya kuat, imannya jos, nampak daripada mana? Dalam ibadahnya, Pak. Orang itu kalau keyakinannya sempurna, imannya semakin besar, maka akan nampak kekuatannya di dalam melakukan, mendatangkan perintah-perintah Allah. Sholat subuh, petir, duar-dur, hujan deres, tapi ada sukul iman, kerinduan dalam imannya, berangkat, Pak. Barang kek nyokeceknya orang awak. Ini iman, Pak. Tapi kalau iman itu bermasalah, Pak, jangankan hujan, terang bulan pun, terang bulan itu martabak ya. Saya salah sebut mula. Saya takutnya terang bulan bapak-bapak, oh itu pasti martabak itu. Ya, saya tahunya terang bulan itu martabak. Andai kata iman itu bermasalah, Pak, terangnya cuaca, dinginnya pun tak ada, cerah pun, tetap dia tak sanggup mendatangi masjid-masjidnya untuk menunaikan perintah Tuhannya. Kenapa? Bermasalah dalam imannya, Pak. Jadi sekali-sekali kita ngaji yang agak-agak dalam dikit gitu loh, Pak, maksudnya. Ini serius, ini sebenarnya pengajian kalau agak berat dikit itu saya biasanya request, Pak. Kalau pengajian temanya agak berat dikit itu biasanya minumnya susu, Pak. Jadi kalau pengajian agak berat itu minumnya air putih kayaknya kurang mantep. Tak buka dulu, Pak. Mudah-mudahan, Masya Allah. Ini kalau dalam bahasa iklan, kau tahu apa yang aku mau. Wah, itu begitu loh, Pak. Ini. Dan sunnah itu, Pak, ketika seseorang berbuat baik kepada kita, sahabat itu pernah nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini orang muhajirin kayaknya celaka ya Rasulullah, kayaknya kami di Madinah ini nggak kebagian pahala. Semua kebaikan sudah diambil alih orang Ansor ya Rasulullah. Kami ini numpang. Kami perhatikan orang Ansor, aghniyahum, yang kaya totalitas. Hartanya dihabiskan, dibagi untuk kami. Yang miskin pun sama. Terus kami ini dapat apa ya Rasul? Kebaikan sudah ada pada mereka, sedekah semua mereka. Kami dari Mekah ke sini nggak bawa apa-apa ya Rasul. Kami celaka ini ya. Tidak, kata Nabi, lah. Kalau engkau ingin membalas mereka dan pahala mereka tetap utuh untuk mereka, dan engkau mendapatkan pahala sebagaimana pahala mereka, fad'ullaha, doakan, mintalah kepada Allah agar mereka diberkahi hidupnya. Yang kedua, pujilah mereka. Itu cara membalas kebaikan. Maka pagi ini saya ingin mengamalkan sunnah, karena ada yang menyediakan susu. Saya doakan mudah-mudahan yang buat susu ini diberkahi oleh Allah. Amin. Nih, besok kalau saya ngaji lagi, yang pengen saya doakan berkah, buat susu, Pak. Nih, kalau ada 40 orang semuanya bawa susu 40 gelas kencing manis, betul saya, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, saya doakan panjang umur, barokah, dan saya puji beliau ini orang soleh. Amin ya rabbal alamin.
Nih, sampai mau minta doa apa lagi? Gimana sih? Mau nambah istri? Mana berani sampean? Sampean berani, tapi yang di belakang itu lebih berani kayaknya. Ini masalah nanti. Tak usah, satu aja yang penting, soleh, amin ya rabbal alamin. Orang ustadznya aja cuma satu, masa pendengarnya mau dua, itu yo suladat ya. Kecuali saya dua, sampean dua itu nggak masalah. Tapi sampai akhir hayat kayaknya saya satu aja. Jadi sampean nggak perlu dua, oke? Kecuali imam masjid, Pak. Kalau berani juga di belakang itu ngasah peso juga. Kalau berani ngambil dua, ruqyah. Jadi biasa ngeruqyah orang, ganti diruqyah sama istrinya. Supaya nggak diruqyah jangan buat ya. Kenapa? Kalau imam nikah lagi itu kesurupan, Pak. Kesurupan cinta maksudnya begitu. Udahlah, Pak. Kita tutup dengan doa Fathul Majlis subhanallah. Ya Allah. Baik, kita ulangi, Pak. Berangkat dari ayat yang mulia ini, sebetulnya ada pemahaman yang begitu luar biasa yang Allah inginkan agar kita paham terhadap maksudnya Allah. Kalimatnya mudah dipahami. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah orang beriman, la'allakum tuflihun. Bertobat, beriman, wahai orang beriman, ada kebahagiaan. Dan sepakat ulama, kebahagiaan itu tidak akan diraih kecuali dengan ibadah. Artinya bertobat, kesempurnaan iman, kekuatan ibadah, baru ada keberuntungan. Mustahil ada keberuntungan sebelum melewati tiga ini, Pak. Seseorang kok umpamanya duitnya, materinya banyak, tapi tobat tidak, dosanya banyak, ibadah tidak, imannya morat-marit, saya yakin itu istidraj, Pak. Bukan nikmat. Saya yakin itu bukan rahmat, pasti istidraj. Kalau istidraj bagaimana? Harta banyak tidak berkah, panjang umur tapi tidak manfaat. Dan yang terjadi al-khasyah, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, tidak tenangnya pikiran, tidak tenangnya hati dan jiwa, rumah tangganya mobat-mabit. Yakinlah itu sudah masyiatullah, janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah itu tidak akan pernah menyelisihi janjinya, Pak. Itu sudah pasti, Pak. Nah, mana ibadah, iman, hasil daripada ibadah ini mutawaliyah. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengarang satu kitab yang khusus membahas tentang 4 perkara ini, Pak. Seberapa jauhkah dosa itu kalau dibiarkan, imbasnya sebagai apa? Iman rusak, ibadahnya lemah. Kalau sudah iman rusak, ibadah lemah, bukan keberuntungan, pasti sebaliknya dari lawan kata keberuntungan itu kerugian, Pak. Makanya ada orang kena azab, orang kena musibah, orang kena bala, orang di akhirat diazab, berangkat daripada mana? Dosa yang tidak ditinggalkan, tobat yang tidak dilakukan, rusaknya iman, malasnya ibadah. Klop, apa intinya? Maka dia pasti akan mendapatkan azabnya Allah, kemurkaan Allah. Ini, Pak. Jadi kalau pakai apa? Papan tulis ini, dia ada diagramnya. Tapi kalau masang papan tulis kelamaan, tak jadi ngaji pula awalnya. Jadi begitulah kira-kira, Pak. Jadi taubat itu hubungannya dengan iman, iman hubungannya dengan ibadah, ibadah hubungannya dengan keberuntungan. Memang dalam Islam tidak mengenal ada istilah keberuntungan. Maksud keberuntungan itu kesuksesan. Artinya kesuksesan itu berangkat dari dosa yang ditinggalkan, iman yang dikuatkan, ibadah yang ditegakkan. Sebaliknya, dari mafhum mukhalafah ayat ini, orang yang tidak bertobat, dosanya diperbanyak, imannya rusak, menjadikan efek malasnya ibadah. Kalau sudah ibadahnya malas, pasti Allah murka. Kalau sudah Allah murka, balak turun, musibah turun, azab turun, dunia wa ukhra, baik itu di dunia ataupun kelak di akhirat. Berarti dari rentetan alaqah hubungan ini, berarti kita bisa mengambil kesimpulan ternyata bertobat itu penting, Pak. Kenapa? Untuk mengawali kesuksesan iman ibadah tadi diawali dari tarkul maksiyah, meninggalkan kemaksiatan.
Nah, kita lihat sekarang, Pak. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah wa ghairuh. Al-Imam Ibnul Qayyim dan yang lain menjelaskan, Pak, annal maksiyata, sesungguhnya kemaksiatan itu pertama tufsidul imana. Tufsidu itu maknanya merusak, Pak. Tuhlikul iman wa tufsiduhu. Dosa itu merusak keyakinan, Pak. Merusak iman, menghancurkan i'tiqad. Buktinya mana, Pak Ustaz? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, Pak, wala yazni az-zaniyu khina yazni wa huwa mu'minun. La yazni az-zaniyu khina yazni wa huwa mu'minun. Tidak akan seorang pezina dia melakukan perzinaan dia dalam kondisi beriman. Tidak akan. Kalau seandainya orang itu beriman, pasti tidak akan berzina. Kenapa dia berzina? Karena pas berzina itu tidak ada iman. Artinya kemaksiatan yang dilakukan itu menghilangkan keyakinannya kepada Allah. Kalau ada keyakinan, tidak mungkin orang itu dikatakan pezina dan berzina. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Hadisun sahih. Apa kelanjutan hadis itu? Wala yasrabu as-saribu hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak akan orang menenggak minuman haram ketika dia meminum, dia beriman. Tidak mungkin, Pak. Kalau dia beriman, yakin dia tidak akan menyentuh minuman itu. Kenapa dia sentuh? Kenapa dia minum? Karena waktu itu dia sedang tidak beriman. Ini Nabi, Pak, yang menjelaskan sejauh manakah dosa itu merusak keimanan. Wala yasriku as-sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak akan orang korupsi mengambil haknya yang bukan hak orang lain, yang bukan miliknya, mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mencuri, mengambil, dan di saat dia mengambil itu ia beriman. No, tidak. Kalau dia beriman, yakin tidak akan terjadi korupsi, Pak. Kalau dia beriman, tidak akan terjadi pencurian. Kenapa terjadi korupsi? Karena orang yang korupsi itu ketika akan mengambil uang itu, imannya hilang, Pak. Iman itu tercabut. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Al-Imam Hasan Al-Basri, Pak, rahmatullahi alaih, dan ulama-ulama salaf, waqalu, mereka mengatakan begini, antum takhafuna anil dzunubi wa ana akhafu anil kufri. Kalian takut jatuh dalam perkara dosa. Kalian mengkhawatirkan kalau sampai melakukan dosa. Kalau kami bukan itu yang kami khawatirkan. Kami khawatir akan kekufuran. Kalau seandainya terjadi kemaksiatan, engkau, kata ulama itu, kalian mengkhawatirkan setelah kemaksiatan engkau mendapatkan dosa daripada Allah. Kalau kami tidak khawatir itu, kami justru khawatir kalau dosa itu kami lakukan, kami kufur, menjadi kafir di hadapan Allah. Kenapa? Dosa itu kalau semakin lama, Pak, dibuat terus, yusiruna fihi walam yatubu illallah, dan tidak mau bertobat, nanti endingnya dia tidak hanya keluar iman, tapi dia akan keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Contoh, orang yang melakukan dosa banyak, tidak bertobat, imannya semakin turun berbanding lurus dengan seberapa besarkah dosa yang dilakukan. Kalau dosanya kecil, berarti imannya berkurang sedikit. Semakin banyak dosa, semakin banyak yang berkurang imannya. Semakin gede dosa, semakin hilang iman itu. Nah, kalau semakin dosa-dosa besar ini dibuat terus, maka semakin hilang keimanan, maka yang terjadi pasti kekufuran. Dia memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
Dia gila dengan dunianya. Akhirnya apa? Untuk meraih cita-cita dunianya, dia sudah tidak yakin dengan Tuhannya. Maka dia datang ke kahin, dia datangi buhul-buhul, dukun-dukun, bamoh-bamoh. Apa orang Melayu bilang apa? Dukun itu orang Melayu bilang apa? Orang Melayu bilang Malaysia, bomoh. Nah, seperti itu. Kenapa dia usaha dunia tidak mau menggantungkan alaqah ta'ala kepada Allah? Karena dia tahu dengan dosa itu dia yakin tidak akan dikabulkan. Tetapi bukan menjadikan dia bertobat, justru semakin menghilangkan keyakinannya kepada Allah. Dia lebih yakin kepada dukun-dukun yang menjanjikan janji yang kosong. Dia sakit bukan kepada Allah, dia minta kesembuhan, dia datang kepada praktisi-praktisi perdukunan. Dia lebih percaya kepada keris-keris elektrik dibanding keris betulan. Dia lebih percaya dengan penyakit yang dipindahkan di kelapa-kelapa, yang walaupun kelapa itu ternyata dibolongin dari ujungnya. Dan itu lebih yakin dibanding nusratullah. Nah, ketika ini semakin terjadi, akan mengeluarkan ia tukhriju an hadhil millah, yang nanti puncaknya dia akan keluar daripada Islam, kafir, Pak. Salat gua foto salat lele. Begitu. Untuk apa salat? Sampean salat yo pangga susah gitu kok. Kok tengok aku ini gak salat pun yo kaya. Itu. Sampai sholat bolak-balik masjid, istri satu. Apa rek? Saya nggak sholat itu 4 sunnah 4. Pakai sunnah pula dia bilang, Pak. Yang seperti ini, Pak. Loh, ini kalau yang sholat pun imannya lemah, bisa getar, Pak. Betul juga kata engkau. Oh, kalau begitu awak tak usah sholat juga kalau begitu. Oke, kawan kita begini. Ya, kawan-kawan masuk neraka kalau begini, Pak. Ini luar biasanya iman itu kalau sudah rusak, Masya Allah, ucapannya mencerminkan ketidakimanannya seseorang, perbuatannya mencerminkan ketidakimanannya seseorang. Idza zada idza istadda ghadabullahi fil abdi, ketika Allah itu semakin murka, Allah semakin tidak ridho kepada seorang hamba yang sudah berdosa tapi nggak mau bertobat. Dosanya banyak, ditunggu oleh Allah tobat, tapi nggak bertobat juga. Ketika Allah semakin murka, idza istadda ghadabuh wakkalallahu syaitona, Allah kuasakan setan, Allah izinkan setan, Allah cabut al-khirs, perlindungan daripadanya, maka setan diizinkan untuk menguasai jiwanya. Masya Allah, kalau itu sudah terjadi, Pak, ini musibah paling besar. Kelakuannya seperti kelakuan setan, ucapannya seperti ucapan setan, pandangannya seperti pandangan setan, macam-macam, Pak. Buat kerisuan aja kerjaannya. Kenapa? Dia sudah dikuasai oleh setan. Berangkat daripada mana? Dosa kecil diabaikan, dosa besar dilakukan, amal ibadah ditinggalkan, iman dihancurkan, keberuntungan ia abaikan, akhirnya apa? Kesengsaraan. Dia belum sadar, semakin kuat kemaksiatannya, Allah izinkan setan untuk menguasai jiwanya, menguasai kehidupannya, menguasai semua sumber-sumber ekonominya. Akhirnya apa? Hartanya tidak berkah, umurnya panjang tapi tidak berkah, rumah tangganya banyak, anak tidak berkah, semuanya. Ini maksud la'allakum tuflihun, satu ayat aja, Pak. Makanya Al-Quran itu kalau dikaji, dikupas dari 30 juz, 114 surah itu, Masya Allah, satu ayat ini, Pak. Dosa pengaruhnya terhadap iman, iman rusak mempengaruhi kualitas ibadah, ibadah rusak kesengsaraan. Dosa ditinggalkan, iman semakin kuat. Kalau iman sudah kuat, ibadahnya semakin hebat. Kalau hebatnya sebuah ibadah semakin hebat, maka kesuksesan. Sedangkan kita hidup ini notabene semuanya, siapapun kita pasti ingin sukses, Pak. Nggak ada yang ingin celaka, itu nggak ada, Pak.
Pak Ustadz, saya tak masalah lah, masuk neraka tak masalah. Yang penting, wah, di neraka kan ada artis. Itu omongannya orang agak error Pak. Enggak sholat maklum, tadi lah di neraka itu ada artis Pak Ustadz. Macam mana aku nak berkumpul sama artis? Tak mungkin artis itu di surga. Ada juga artis yang di surga. Tapi kan rata-rata yang buka aurat itu di neraka. Kalau begitu kapan lagi aku bertemu dengan mereka? Ya Allah. Sayyidah Aisyah itu pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasul, sifli an ahwalil mahsar, an ahwali yaumil ba'ts. Ya Rasulullah, ceritakan, berikan gambaran kepada aku istrimu ini seperti apa mahsar. Belum neraka, mahsarnya aja ya Rasulullah. Fasakatan Nabi. Nabi ditanya oleh istrinya yang mulia itu, bukan langsung menjawab. Beliau diam, Mbak. Ya Ais, qad sa'alti an amrin azimin. Wahai Aisyah, kau benar-benar telah bertanya akan satu perkara yang besar. Ya Ais, iklami, ketahuilah. Lamma yub'atsunan nasu min kuburihim, mafhumnya ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur itu uryanan. Satu, tak ada yang pakai baju, telanjang, illa kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ada yang dipakaikan dari baju-bajunya ahli surga, ada yang ditutupi macam-macam. Fabakat, Sayyidah Aisyah itu nangis, Pak. Ya Rasul, betapa malunya kami perempuan nanti di alam akhirat, kami tak berbaju. Ya Ais, wahai Aisyah istriku, tidak seperti itu cara mikirnya. Orang itu sudah di alam mahsyar, walaupun mereka telanjang, uryanan, mana ada lagi nak sempat nengok satu kanan kiri. Masing-masing disibukkan dengan urusannya di hadapan Allah, tak sempat lagi nak nengok orang lain. Itu baru mahsyar, Pak. Boro-boro di neraka, nanti nak nengok artis pula. Boro-boro nak nengok artis, Pak. Mahsyarnya doang aja yang belum ada azab, belum ada penyiksaan, beratnya pertanyaan, itu nggak sempat lagi nak nengok kanan kiri. Kok tak berbaju pula, bro? Nggak ada, Pak. Boro-boro nak nengok neraka pula dia buat pasal. Aku tak sholat. Apa pasal, Pak? Asal aku masuk neraka. Ada pula nanti artis Bollywood, Ustaz. Bollywood pula disebut. Bollywood ada semua di sana. Ya Allah. Boro-boro nak melihat mereka, masing-masing sudah kena azab, masing-masing sudah sibuk dengan azabnya Allah. Mereka nggak berpikir bahwa di surga itu ada bidadari yang cuantiknya lebih banyak daripada artis. Ini yang mereka nggak pernah ngaji itu di situ, Pak. Dan ibu-ibu nggak usah cemburu, karena ibu-ibu itu nanti kalau udah masuk surga ya bidadari juga. Bahkan ajmalu minal hur. Perempuan dunia itu kalau udah masuk surga lebih cantik daripada bidadari surga. Berlipat-lipat. Dan satu orang bidadari kata kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diturunkan seandainya launuzilat al-khuru min jannah. Seandainya satu bidadari itu diturunkan oleh Allah, diizinkan turun, maka cahaya matahari itu redup, kalah sama cahaya parasnya satu bidadari, Pak. Makanya saya kalau waktu kecil diceritain nonton film apa itu Joko Tarub nyolong selendangnya bidadari itu, aku nggak percaya sama sekali, Pak. Itu bidadari yang suka nanam padi itu lah begitu. Masa Joko Tarub nyolong nyuri selendang bidadari? Bidadari itu kalau turun aja, Pak, maka cahayanya min al-masyriq hatta al-maghrib, dari ujung timur sampai barat itu nampak semua cahaya parasnya satu bidadari. Laukanat, seandainya mereka meludah, lakanal bahr, laut itu maka ahallum minal asal, lautan yang jumlah luasnya bumi ini lebih luas lautannya dibanding daratan. Satu bidadari meludah terus begitu aja, Pak, maka berubah air asin itu lebih manis. Ahallum minal asal, kata Nabi, lebih manis daripada madu.
Satu bidadari, Pak. Macam mana itu enaknya ludahnya, Pak. Itu yang harus menjadi himmah begitu loh, Pak. Dan itu nanti di surga itu pelayan, Pak. Dan apa kata Nabi? Wa afqaru ahlil jannah. Di surga itu ada umatku yang miskin. Coba di surga aja ada yang miskin loh, Pak. Sahabat bingung. Wa qalu au qila ya Rasulullah, dikatakan, kok di surga ada yang miskin? Iya, ada yang miskin. Di surga itu sama-sama nikmat. Ada yang kaya, penuh dengan full service, ada yang miskin. Wa amma afqaru ummati fil jannah. Ada umatku yang tergolong kategori miskin, tapi nggak perlu santunan, Pak. Walaupun miskin di surga nggak ada namanya pakai kartu-kartu, itu nggak ada santunan di sana. Apa cirinya ya Rasul? Dia membawa 2 istri dunia, 14 bidadari surga. Itulah paling miskin, Pak. 2 istri dunia, 14 istri surga. Ibu-ibu, ini hadis loh, Bu, ya. Riwayat Ibnu Majah. Itu miskin, Pak. Macam mana yang kaya? Tak terhitung, Pak. Kayak ustadz kami ini, seperti kami ini, Masya Allah, Pak. Itu banyak itu, Pak, serius. Ya gimana lagi yang memang yang menyampaikan ya pasti paling banyak balasannya, Pak. Nah itulah begitu, Pak. Artinya apa? Iman itu penting dijaga. Bagaimana cara menjaga iman? Al-wiqayah. Penjagaannya daripada mana? Dengan cara tarkud dzunubi wal maksiyati bi musara'ati taubati. Cara menjaga iman diantara adalah segera bertobat, tinggalkan kemaksiatan dalam rangka untuk apa? Lihimayatil iman. Iman itu kalau sudah terjaga, dia akan tumbuh, Pak. Iman itu unik. Dia bisa bal yazdad, bal yanqus, bisa mekar, bisa mingkup. Begitu loh maksud saya. Jadi kapan mekarnya? Ketika disiram, ketika dipupuk, ketika diberikan nutrisi, maka dia mekar. Ibarat bunga itu mekar. Kapan dia mekar ini? Nutrisinya sempurna, disiraminya dengan sempurna. Apa penyiramannya? Ketaatan, meninggalkan dosa, bertobat. Itu diantara nutrisi iman. Nah kalau imannya sudah mekar, ibarat bunga, maka keluarlah aroma. Apa itu aroma? Sesuatu yang bisa dirasakan keindahannya, Pak. Itulah amal ibadah, itulah hasilnya. Dan ini yang kita inginkan, Pak. Makanya dikatakan maksiat itu menghancurkan keimanan. Yang berikutnya, al-maksiyatu tukhrijul abda min dairatul ihsani wa min uqubatil maksiyati kama qala ulama. Annaha tukhrijul abda min dairatil ihsani wa tamna'uhu min sawabil muhsinina. Dosa itu, Pak, selain merusak iman, yang kedua dia akan mengeluarkan kita. Tukhriju, akhroja yukhriju bittifaqil ulama. Kalau khoroja sulasi mujarrad secara bahasa Arab itu maknanya keluar. Khoroja yakhruju, khurujan au kharjan au khurujan, keluar. Tapi kalau sudah akhroja yukhriju ikhrajan, mengeluarkan. Sulasi mazid mutaaddi, memerlukan objek. Siapa objeknya? Dosa pelakunya. Siapa yang menjadi objek? Orang beriman, pelaku dosa. Kalau dosa dilakukan, maka dosa itu akan memberikan satu efek yang buruk. Apa efeknya? Dia keluarkan pelaku dosa itu dari wilayah ihsan, andairatil ihsani. Apa itu wilayah ihsan? Wilayah kesempurnaan ibadah. Seseorang dikatakan ihsan kalau semua ibadah sudah sempurna dilakukan. Kapan orang itu muhsin? Ketika totalitas di dalam menegakkan perintah Allah, maka dia muhsin. Innallaha ma'al muhsinin wallahu yuhibbul muhsinina. Allah cinta kepada orang yang baik, ihsan. Mahwal ihsan, mahwal muhsinun, manhumul muhsinuna. Orang ihsan, muhsinun itu adalah orang yang secara mudah bahasa dipahaminya, orang yang totalitas di dalam melakukan ketaatan. Sholatnya sungguh-sungguh. Dia tidak hanya sekedar sholat, tapi benar-benar sholat.
Maka dikatakan al-ihsanu fis sholat. Ihsan dalam puasa. Al-ihsanu fis shaum. Puasanya bukan hanya sekedar puasa, tapi totalitas di dalam puasa. Al-ihsanu fiz zakati. Orang yang ihsan dalam zakat, dia benar-benar maksimal dalam zakatnya. Al-ihsanu fis shadaqati wal infaq. Tandanya ihsan dalam sedekah, contoh ketika mengeluarkan uang, dia pilih uang yang terbaik. Ia pilih uang yang maksimal, nominalnya paling gede. Ia dalam mengeluarkan infaknya sedikit pun tidak ada adza, menyindir, menyinggung orang yang mau diberikan infak atau sedekah. Tidak mengungkitnya, tidak ada keinginan dipujinya. Itu namanya ihsan di dalam sedekah. Al-ihsanu fi sholat. Ihsan dalam sholat, totalitas dalam sholatnya, khusyu'uhu wa khudu'uh, secara kaifiyah betul, fikihnya betul, syariatnya tepat, hatinya hadir, ikhlas dalam sholatnya. La riya'a annas, tidak ada keinginan dipuji oleh manusia. Ini namanya ihsan dalam sholat. Dan ihsan-ihsan ini, Pak, tidak akan bisa terwujud selama kapan dosa belum kita tinggalkan. Artinya apa? Ihsan itu kesempurnaan ibadah, berarti hubungannya dengan dosa. Orang yang melakukan dosa dan tidak bertobat, walaupun dia sholat, sulit untuk mendapatkan nikmatnya sholat, sulit untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Yakinlah itu, Pak. Saya sering merasakan dan saya sering membuktikan ini tahadus bin nikmah. Kalau dari bangun tidur sampai tidur itu, Pak, kita berusaha menjaga diri, tobat, istighfar. Sekecil apapun dosa, sebelum tidur kita amal zikir dulu, Pak. Minta ampunan Allah. Itu akan Allah berikan anugerah, kemudahan, al-yusru li iqamati ta'ati wal ibadah. Satu, Allah gerakkan kita untuk melakukan perintahnya. Sholat malam pun ringan. Yang biasanya kalau sholat malam itu nggak bisa nangis karena sudah tobat istighfar dulu, tiba-tiba gampang aja meleleh air mata, gampang teringat dosa. Itu manfaatnya di situ, Pak. Tiba-tiba sholat di belakang imam, imam baca ayatnya, paham tak paham kita, tapi nangis, Pak. Maka dikatakan oleh para ulama, ma yakhruju min shamimil qalbi yusadiful qalba. Apa yang disampaikan dari dalam hati lubuk yang paling dalam itu akan menyentuh hati orang lain, Pak. Ini kaidah, Pak. Kadang kita tak paham. Ada satu ayat yang dibaca, ayat itu tak paham kita, terjemahnya itu gak paham. Tapi ketika kita menyimak, bergetar hati, Pak, meleleh air mata, rindu kepada pemilik ayat itu, Pak. Kenapa? Itu tanda dosa sudah banyak diampuni oleh Allah. Gampang itu betulnya, Pak. Kalau kita ingin mengetahui apakah dosa ini sudah sedikit atau masih banyak, lihat kualitas ibadah, lihat sejauh manakah kekuatan ibadah, lihat sejauh mana kualitas ibadah. Kalau sholat kok on time, awal waktu, khusyuknya luar biasa, hadir hati, yakinlah, Pak, itu tanda Allah ridho dan Allah ampuni dosa kita. Artinya apa? Dosa semakin sedikit, amal semakin kuat, dan ini sunnatullah wa masyiatuhu. Saya buka minuman dari tadi sampai lupa minum. Masya Allah. Saya pernah ngaji begini, Pak, disuruh pakai mic yang begini. Jadi saya minum begini, belum sampai bibir saya, mic ini masuk dulu ke gelas, Pak. Makanya saya takut dari tadi kalau minum pakai gini, begini, ternyata ini udah nyelulup dulu, Pak. Mic-nya rusak, nggak jadi minum pula itu, Pak. Ini alhamdulillah. Makanya saya cari pakai mic pegang itu supaya kalau minum ininya nggak masuk gelas ini. Sampai mana tadi, Pak? Mic-nya masuk gelas. Gitulah kira-kira. Masih berapa menit, Ustaz? Enggak, surup baru masih berapa menit? Sudah habis. Saya sengaja, Pak, saya lewatkan waktu itu bapak-bapak biar nggak nanya. Saya tahu itu, Pak. Kalau saya kasih waktu 10 menit pasti pertanyaan itu datang dan ditanyakan kepada saya. Dan supaya ini tidak ada tanya jawab, waktunya saya lewatkan dikit. Kenapa? Sarapan pun udah dihidang sama waktu.
Jadi makruh Pak, kalau makanan udah dihidang masih ngaji itu makruh. Bahkan siddatul karoha, makruhnya sangat-sangat makruh Pak. Supaya enggak makruh ini, maka kita tutup dengan doa. Tapi ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan bertanya sekarang, bulan depan jawabannya. Ya karena kalau saya suruh nanya bulan depan, saya takutnya lupa pula pertanyaan itu Pak. Nanya dulu sekarang, nanti saya tulis pertanyaannya, saya jawab bulan depan. Karena pengajiannya sekali sebulan Pak. Berarti kalau Oktober, November ya? September, Oktober. Iya. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar majelis ini majelis yang membawa kebaikan. Allah ridho kepada kita, setiap kita diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan untuk bertobat, kekuatan untuk meninggalkan sebuah bentuk kemaksiatan sekecil apapun ia, apalagi maksiat yang besar. Kita bermohon kepada Allah agar Allah kuatkan ibadah kita, diampuni dosa kita, dikuatkan iman kita, dan diberikan kita kebahagiaan dunia akhirat kita. An-najahu li kulli umur, as-salamatu fi kulli umur, selamat sukses dunia dan akhirat kita. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.